Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung. Kali ini dalam materi pembelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang akan saya bagi menjadi dua video. Yang video pertama ini tentang pertumbuhan ekonomi. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu adalah pengertian pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Peta konsep alur pembelajaran dalam diagram ini yaitu yang pertama, pada alur pembelajaran ekonomi peta terdiri dari tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian cara mengukur pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian pembangunan ekonomi itu terdiri dari pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian perencanaan pembangunan ekonomi, kemudian indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kemudian masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan juga kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah yang pertama adalah kapital atau barang modal, yaitu semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung dalam produksi untuk menambah output dan berfungsi untuk meningkatkan produktivitas. Modal yang berwujud maupun tidak berwujud seperti human capital, pabrik, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi suatu negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut serta dalam perubahan fungsi produksi dalam suatu kegiatan produksi untuk menambah output dalam jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan batas bagi pertumbuhan ekonomi di mana ketersediaan sumber daya alam ini tidak hanya dalam segi jumlahnya, tetapi juga jenisnya. Kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia. Terdapat dua hal yang menjadi perdebatan, yaitu pertumbuhan penduduk sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk merupakan sumber angkatan kerja yang diperlukan dalam pembangunan meskipun berperan pasif dalam mengikuti perkembangan perekonomian. Dan jika pertambahan penduduk yang semakin tinggi akan menyebabkan timbulnya masalah seperti pengangguran. Subtema yang kedua yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan membandingkan produk domestik bruto atau PDB tahun yang sedang berjalan dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut. Laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun berjalan dikurangi PDB tahun sebelumnya dikali 100% dan dibagi dengan PDB tahun sebelumnya. Contoh kasus, jika diketahui PDB di suatu negara pada tahun 2014 sebesar 80.000 miliar dan pada tahun 2015 sebesar 85.000 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah pertumbuhan ekonomi sama dengan 85.000 miliar dikurangi 80.000 miliar dikali 100% dibagi 80.000 miliar sama dengan 5.000 miliar dikali 100% dibagi 80.000 miliar dan hasilnya adalah 6,25%. Berarti laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah sebesar 6,25%. Kemudian subtema yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Suatu teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris sehingga teori dapat dijadikan dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan.
Teori aliran klasik itu terdiri dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua luas tanah dan kekayaan alam, yang ketiga tingkat teknologi yang digunakan, yang keempat jumlah stok barang-barang modal. Kemudian untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi diperlukan 3 hal menurut Adam Smith. Yang pertama adalah akumulasi modal atau dana tabungan. Yang kedua adalah spesialisasi pekerjaan atau menciptakan mesin baru. Kemudian yang ketiga adalah pasar yang luas atau menampung hasil produksi. Kemudian tokoh yang kedua adalah David Ricardo. Menurut David Ricardo, perekonomian terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan kapitalis atau golongan yang memimpin jalannya proses produksi. Kemudian yang kedua adalah golongan buruh atau golongan yang paling besar jumlahnya. Dan yang ketiga adalah golongan tuan tanah atau golongan yang memperoleh pendapatan dari hasil sewa tanah. Menurut David Ricardo, jadi pendapatan nasional dibagi menjadi 3, yaitu upah, sewa, dan keuntungan. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus bahwa kenaikan jumlah penduduk, kenaikan kapitalis untuk investasi merupakan unsur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori berikutnya adalah teori Karl Marx. Menurut teori Karl Marx, perekonomian terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah perekonomian komunal primitif. Pada tahap ini masih menggunakan alat-alat sederhana, namun seiring kemajuan alat produksi terbagi menjadi 2 golongan, yaitu majikan dan budak. Kemudian yang kedua adalah perekonomian perbudakan. Pada tahap ini majikan memperoleh keuntungan besar dari buruh yang dipekerjakan dengan upah yang sangat kecil. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian feodal. Tahap ini perekonomian feodal jatuh disebabkan karena beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, banyak penduduk yang melakukan imigrasi dari desa ke kota. Kemudian yang kedua, adanya persaingan industri besar dengan industri kecil. Kemudian yang ketiga, adanya ekspansi transportasi, perdagangan, penemuan teknologi, serta pasar internasional. Kemudian yang keempat, muncul negara-negara yang tidak bersistem kenegaraan. Kemudian yang keempat yaitu perekonomian kapitalis. Pada tahap ini banyak ditemukan mesin baru yang membuat proses produksi semakin efisien, namun penghasilan buruh menurun. Banyak yang di PHK dan juga banyak pengangguran. Kemudian yang kelima adalah perekonomian sosialis. Pada tahap ini alat-alat produksi lebih modern dan memungkinkan persamaan dalam konsumsi dan produksi. Kemudian teori berikutnya adalah menurut teori Joseph Schumpeter. Menurut teori Joseph, bahwa pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan menemukan inovasi baru untuk meningkatkan keuntungan. Di antaranya, yang pertama adalah memperkenalkan barang baru yang belum dikenal konsumen. Kemudian yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Kemudian yang ketiga, membuka pasar baru. Dan yang keempat, menemukan sumber ekonomi baru. Dan yang kelima, menjalankan organisasi baru. Kemudian teori berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi aliran Neo-Keynes. Menurut teori ini didasarkan pada 7 asumsi berikut ini, yaitu yang pertama adalah barang modal yang tersedia telah digunakan secara penuh. Kemudian yang kedua adalah pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga, besarnya rata-rata tabungan sama dengan besarnya fluktuasi pendapatan nasional. Kemudian yang keempat, perbandingan antara barang modal dengan pendapatan dianggap tetap. Kemudian yang kelima, tidak terjadi penyusutan pada barang modal. Kemudian yang keenam, tingkat harga umum tetap. Dan yang ketujuh, tingkat bunga tetap. Kemudian teori berikutnya adalah teori neoklasik. Pertumbuhan ekonomi menurut teori ini adalah yang pertama adanya akumulasi modal, kemudian yang kedua perkembangan ekonomi itu berlangsung secara berangsur dan setahap demi setahap. Kemudian yang ketiga, perkembangan ekonomi adalah proses yang harmonis dan bertambah meliputi semua faktor yang tumbuh bersama. Kemudian yang keempat adalah aliran neoklasik merasa optimis dengan perkembangan ekonomi. Kemudian yang kelima, adanya aspek internasional dalam perkembangan ekonomi.